Cap, apa kabar? Baik. Gimana nih hari ini, sekarang sibuk apa nih? Biasa kalau lagi libur begini sibuk pengacara lah. Sibuk pengacara. Iya. Kemarin aku udah lihat loh videonya, sempat viral itu. Oke. Sorry ya, nggak sengaja ya bikin semua orang jadi nangis ya. Luar biasa sekali pengabdiannya, dedikasinya. Terima kasih. Oke, Cap, ini sebenarnya datang ke sini mau tanya-tanya seputar kenapa sih pesawat itu dilarang melintasi Ka'bah? Mungkin Cap boleh cerita nggak sih alasannya kenapa? Alasannya banyak ya yang kita dengar baik dari media, tapi alasan yang paling krusial dari pemerintah Arab Saudi sendiri, pesawat dilarang untuk melintasi Ka'bah, bahkan ke Nabawi pun juga dilarang. Karena kenapa dilarang seperti itu? Di instrument chart di pesawat atau di airways chart buat para pilot semuanya itu ada larangannya. Jadi restricted zone. Ibaratnya kalau kita terbang ke daerah military area, itu dilarang terbang ke sana. Karena apa? Karena dinilai takut memata-matai tempat itu. Tapi kalau yang sekarang ini kita bicarakan masalah kenapa pesawat dilarang untuk melintasi Ka'bah ataupun Nabawi. Karena ini sudah peraturan dari pemerintah Arab Saudi sendiri, tidak boleh ada pesawat manapun juga yang melintasi di daerah tersebut. Kenapa? Karena satu, kemungkinan akan mengganggu konsentrasi para jamaah dalam hal beribadah. Jangankan pesawat, pada saat yang terbang melintas daerah itu bukan cuma muslim saja, dan bahkan ada yang non-muslim juga yang terbang melintas di daerah itu. Dan sesuai dengan aturan dari pemerintah Arab Saudi, orang-orang yang non-muslim itu dilarang untuk memasuki wilayah Mekah maupun Madinah. Itu sudah aturannya, baik jalan darat maupun jalan udara. Yang tadi kenapa dilarang? Ada sebagian dari media cetak ataupun mungkin dari Google mengatakan bahwa pesawat dilarang untuk melintasi itu karena akan mengganggu navigasi pesawat, karena dinilai Mekah itu terletak di antara dua buah kutub utara dan selatan. Itu sebenarnya kurang visible atau kurang acceptable. Karena tidak ada pengaruhnya antara navigasi dengan Ka'bah itu sendiri. Jadi tidak ada gangguan antara navigasi. Cuma aturan yang pertama tadi yang saya sebutkan memang itu sudah merupakan suatu larangan, tidak boleh terbang di sekitar atau melintasi itu tadi. Yang jelas akan mengganggu konsentrasi kekhusyukan para jemaah. Bayangkan pada saat mereka sholat ataupun mereka lagi tawaf, lalu terlihat ada pesawat melintas, bisa jadi mungkin kepalanya melihat ke atas, ada pesawat lewat. Itu saja sudah mengganggu konsentrasi kekhusyukan mereka. Jadi poinnya saya rasa cuma itu saja. Kalau alasan-alasan lain, masalah navigasi, masalah magnet bumi dan lain sebagainya, itu menurut saya kurang tepat, kurang bisa diterima. Tapi karena posisi Ka'bah sendiri terletak di Gua Gurun itu berarti bukan itu ya, Cap? Enggak ada masalah. Ada di sekitar pegunungan, pesawat itu kan terbangnya tinggi, jadi nggak ada masalah. Nggak mungkin ada pesawat terbang rendah di daerah situ. Terbang tinggi saja tidak boleh, apalagi terbang rendah. Boleh semacam helikopter, bisa terbang ke sana. Kenapa? Helikopter itu dikhususkan untuk mereka yang medivac ya, medical evacuation seperti itu. Itu mungkin bisa dibutuhkan bagi para petinggi ataupun orang-orang kerajaan barangkali, itu diperbolehkan. Itu exception. Tapi kalau untuk regular flight itu memang tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Kalau yang komersial sendiri nggak boleh, kayak hanya boleh helikopter doang? Ya, helikopter pun juga itu kan karena ada misi tertentu, misi medical evacuation tadi. Cap, tapi kalau misalnya seperti itu, apa itu juga alasan di Ka'bah sendiri nggak ada bandar udara kah, apa gimana, Cap? Tidak ada, yang ada di sekitar situ hanya di Jeddah. Iya. Jadi dari Jeddah baru bandaranya cuma di situ aja ya, Kak? Iya, mereka jalan darat untuk ibadahnya. Gitu. Jadi itu alasannya memang karena dari
pemerintah sendiri melarang ya, ada aturannya Cap. Betul sekali. Oke, Cap, tapi punya cerita nggak sih sudah berapa lama mengantarkan jemaah ya, bawa ke Ka'bah? Ada cerita nggak? Kebetulan pernah beberapa kali menggunakan pesawat perusahaan saya, yaitu menggunakan Airbus ya, dengan menggunakan Citylink pesawat ini. Cuma karena pesawat ini relatif kecil, berarti kita harus transit ke beberapa kota atau negara. Contohnya transitnya ke Medan atau ke Aceh, setelah itu dilanjutkan lagi ke India, dari India baru langsung menuju ke Jeddah. Oke, sudah berapa lama Cap nganternya? Berapa tahun mungkin? Kalau terbangnya, Terbangnya terbang total 42 tahun. 42 tahun. Kalau Iya. nganterin jamaah umrohnya Pernah beberapa kali. berapa kali? Cap, ini artinya kalau misalnya mau ke Ka'bah sendiri memang harus landingnya di Jeddah atau Madinah ya Cap? Atau gimana nih? Di Jeddah. Oke, berarti kalau misalnya mau di King Abdul nggak bisa tuh Cap? Atau harus Tergantung belok dulu atau menghindar Ka'bah? tergantung dari rutenya si airline itu sendiri. Yang mana kalau memang mereka harus landing di sana, tergantung rutenya lah. Gitu. Berarti memang dilarang sama sekali ya Cap? Ya, itu dilarang. Oke, kalau ada, katanya kan ada juga tuh alasannya karena magnet, itu benar nggak sih Cap? Menurut saya tidak sama Enggak. sekali. Yang ada kaitannya dengan magnet justru di kutub utara. Kalau di kutub utara, di mana perputaran magnet terhadap pesawat itu dampaknya memang besar sekali. Pengaruhnya dari magnet pesawat itu sendiri besar sekali. Tapi kalau di Ka'bah itu sendiri tidak ada unsur seperti itu. Oke, siap. Berarti memang sudah peraturannya sendiri ya Cap ya? Betul sekali. Karena sudah ada di peta atau di chart di bahwa semua pesawat harus menghindari daerah itu. Sudah ada restricted area. Tapi akibatnya apa sih Cap kalau kita misalnya melanggar Akibatnya dari atau hukum, apa itu mengganggu navigasi pesawat? kembali lagi seperti saya katakan tidak. Enggak. Tapi yang jelas kalau sampai melanggar pasti akan ketahuan. Kalau sampai ketahuan, efeknya bisa jadi si airline tersebut akan dilarang untuk terbang lagi. Tapi kalau yang namanya pilot itu sudah tahu semuanya. Kita dikasih tahu sebelum berangkat di briefing, daerah ini tidak boleh dilintasi, tidak boleh dilewati. Oke. Seperti itu. Berarti kalau rute-rutenya sendiri mereka sudah memang dilarang ya Cap ya? Ya, sudah jelas ada aturannya. Berarti kalau misalnya mau ke situ berarti harus belok dulu kah atau memang sama sekali atau gimana tuh? Ada rutenya yang diarahkan. Oke. Ibaratnya kalau kita di jalan darat ada jalan untuk menuju ke titik A, kita harus melewati B atau melewati C, nggak bisa langsung lurus ke sana. Oke. Seperti halnya pesawat juga, menuju ke sana harus lewat poin ini, dari poin ini ke sana baru ke situ. Jadi tidak bisa lurus. Rutenya kemana aja tahu nggak kira-kira kalau Cap Hanif sendiri? Kantor. Wah, saya lupa poin-poinnya apa, saya lupa karena Lupa sudah ya? lama sekali nggak terbang ke sana. Oke. Selama pandemik ini kan kita nggak pernah terbang ke sana kan. Oke, siap. Mungkin ada lagi nggak sih? Ada lagi nggak sih Cap alasannya selain larangan apalagi yang Cap tahu? Saya rasa cuma itu saja yang alasan paling krusial. Ya, itu saja. Oke, berarti soal magnet dan tempat Ka'bah sendiri itu bukan hal yang terpenting ya Cap ya? Bukan, tidak ada kaitannya. Oke, siap. Dan tahu nggak sih tapi kira-kira peraturan Ka'bah sendiri itu udah dari kapan memang larangannya sudah? Udah lama sekali dan itu saya dengar ada di Al-Quran kali ya. Oke. Tapi mohon maaf bisa dicek kalimat tersebut. Tapi yang jelas sudah sangat lama. Oke, mungkin kalau berdasarkan pengalaman Cap Hanafi sendiri berarti ketika membawa jemaah umroh itu turunnya landingnya di Madinah atau di Jeddah apa gimana Cap? Itu tadi saya katakan kalau kami harus transit satu atau dua kota atau satu negara yang lain. Karena menimbang fuel atau bahan bakar kami tidak cukup. Karena perjalanan ke sana jauh sekali kan. Sedangkan kapasitas fuel kita ini kemungkinan cuma sekitar 7 jaman doang. Perjalanan ke sana bisa mencapai 11 atau 12 jam. Oke. Jadi paling terakhir landingnya di Jeddah itu ya? Iya. Cap? Oke, siap. Udah. Oke,
Oke, terima kasih buat informasinya. Oke, semoga memuaskan dan bermanfaat.